Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sekalian. Bicara masalah musik, ya, tentu akan selalu ada perdebatan pro dan kontra dari zaman dahulu sampai hari ini. Dan tidak ada kesepakatan apa-apa tentang hukum hakam alat musik. Ada yang berpendapat itu haram, bukan karena mereka keras. Ada yang berpendapat itu dibolehkan, bukan karena mereka lembek. Jadi ulama-ulama berselisih pendapat dalam perkara ini, melihat kemaslahatannya. Nah, jadi tadi kita dengarkan teman-teman ketika ditanya musik akan membuat lalai kita dari beribadah. Iya, musik itu akan menjadi haram kalau membuat kita lalai. Kapan musik itu haram? Ketika azan berkumandang masih main musik, masih dengar musik. Ya, ketika waktunya kita beribadah, waktunya baca Quran, kita masih dilalaikan oleh perkara-perkara hiburan musik itu. Atau di mana? Nah, ini harus bicara nih. Kalau bicara musik itu harus luas lah. Kapan dinyanyikan, di mana dinyanyikan, apa yang dinyanyikan, siapa yang dinyanyikan, itu harus dibahas. Ya, jangan sampai kita ini musik haram, semua haram. Tunggu dulu ya. Kita harus bicara ini dengan kepala dingin, dengan dada yang lapang, jiwa yang tenang. Kalau kita bicara hukum hakam musik, yang pertama kita bahas apa? Apa yang dinyanyikan. Kalau yang dinyanyikan itu liriknya mengajak kepada kemaksiatan, itu sudah jelas semua orang sepakat itu haram, itu dilarang. Kemudian kapan dinyanyikan? Ketika azan berkumandang, kita masih genjerang-genjreng, itu jelas haram, bukan pada waktunya. Kemudian siapa yang menyanyikan? Wanita bernyanyi berlenggak-lenggok dengan pakaian seksi di depan laki-laki yang bukan mahram, itu jelas haram. Ya. Kemudian di mana dinyanyikan? Tiba-tiba di dalam masjid bawa alat band, dia jelas bukan pada tempatnya. Jadi luas pembahasan musik ini teman-teman sekalian ya. Kita sepakati ya bahwasanya dari zaman Rasulullah SAW dulu terjadi perselisihan pendapat dari kalangan para sahabat. Ada satu orang sahabat Nabi SAW kan, yang waktu itu beliau memukul rebana di hadapan Nabi SAW. Kemudian ada beberapa orang sahabat menegur dia, tapi Nabi SAW membela sahabat yang memukul rebana tadi dan membiarkan. Ya, jadi bahkan Rasulullah SAW pun pernah memerintahkan orang-orang memukul rebana di acara pernikahan. Ketika Nabi datang suatu pernikahan, Nabi bertanya, kenapa pernikahan ini seperti pemakaman? Mana hiburan kalian? Maka disuruh mukul rebana. Maka sebagian ulama berpendapat duf, ya alat musik pukul itu dibolehkan. Cuman kalau kita memakai akal kita ya, di zaman Nabi mah belum ada organ tunggal. Di zaman Nabi belum ada drum set, belum ada gitar listrik ya. Jadi bagaimana mungkin ulama yang hidup di zaman sekarang memberikan sebuah kepastian hukum dengan benda-benda yang tidak ada di zaman Rasulullah SAW. Dan ingat, ketika Indonesia merdeka, kemerdekaan Indonesia dikawal oleh ribuan ulama. Dan ketika W.R. Supratman menuliskan syair lagu Indonesia Raya dan lagu-lagu perjuangan yang lainnya, tidak satu ulama pun yang berkomentar itu haram. Ya, bahkan Saudi Arabia yang dikenal dengan ketegasannya dalam pengharaman musik, mereka pun memiliki lagu kebangsaan yang full orkestra. Ya, coba kalian lihat di YouTube. Ya, dan kita jangan lupa tersebarnya Islam di Nusantara melalui pendekatan sosial budaya, melalui panggung-panggung hiburan. Sunan-sunan ya, para Sunan Kalijaga, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Wali Songo itu hampir semua mereka telah meninggalkan kenangan, meninggalkan sejarah syair-syair yang sampai hari ini masih disenandungkan oleh orang-orang. Ya, Lir-Lir, Tomboati dan sebagainya. Nah, maka saya memilih pendapat ulama yang membolehkan musik untuk syiar, untuk dakwah. Ya, ketika Maher Zain pertama kali dia mengeluarkan lagu Insya Allah itu, beliau langsung datang kepada Mufti Syekh Yusuf Al-Qardawi, ya, dan bertanya tentang hukum fatwa tentang hukum musik religi itu. Maka dia katakan bagus. Berapa banyak orang yang tadinya maksiat kemudian dapat hidayah dan bertaubat gara-gara mendengar lagu-lagu. Nah, jadi gunakan potensi terbaik kita untuk mengajak manusia kepada Allah. Kalau ada musik yang dilarang, tentu ada musik yang dibolehkan. Yang mana? Tunjukkan musik-musik yang mengajak orang kepada Allah, musik-musik yang mengajak orang kepada mengingatkan orang kepada kematian, kepada kampung akhirat, mengajak orang kepada kebaikan-kebaikan, maka hukumnya boleh-boleh saja. Ingat, jangan sampai melalaikan. Ya, kalau sudah melalaikan, yang haram bukan musiknya, tapi sifat lalai itu. Dan satu hal hadirin sekalian, semua orang sepakat, semua ulama sepakat, haram hukumnya memakan alat musik, karena itu keras.